Salam pemirsa Viva TV dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program talk show di mana pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik yaitu pulih dari kepahitan. Untuk itu sebelum kita membagikan sesuatu hal yang bisa bermanfaat bagi setiap kita, pemirsa dimanapun Anda berada, bagi yang belum pernah subscribe channel ini, dipersilakan untuk like, subscribe, share, dan komen melalui channel Viva TV ini. Dan biarlah apa yang menjadi pembahasan kita pada saat ini bisa menjadi berkat. Dan melalui dukungan daripada pemirsa semua, ini merupakan satu semangat bagi kami untuk terus melayani dan menjadi berkat bagi lebih banyak orang lagi. Puji Tuhan. Bersama dengan saya ada sahabat saya, ada rekan saya dulu, ini adalah teman kuliah saya pada waktu kuliah di sekolah teologi. Dan pada saat ini kami bersama-sama melayani di kota Surabaya. Dan pada kesempatan ini, ya siap untuk sharing kepada kita, membagikan sesuatu hal yang bermanfaat untuk kehidupan iman dan rohani kita. Saya perkenalkan yaitu Pastor Reynold Aristrokat Sinaga. Salam Pastor. Shalom. Puji Shalom, Tuhan. Pak Peter. Gimana kabarnya? Shalom Bapak Ibu, luar biasa. Ya, sehat di masa pandemi dahsyat. ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Terpelihara. Amin. Puji Tuhan. Iya. Oke, Pastor Reynold, pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik yaitu pulih dari kepahitan. Iya. Kira-kira Pastor Reynold pernahkah mungkin punya pengalaman khusus di dalam hal mungkin persoalan tentang kepahitan? Oh iya, pasti dalam semua dinamika kehidupan, saya percaya bahwa semua orang punya ruang-ruang di hati mereka di masa lalu. Pasti ada benturan, penderitaan. Saya pernah ngalamin bagaimana saya itu dituduh, disalah mengerti, bahkan dimaki-maki, sudah ya. Dan itu peristiwa dari orang yang kita anggap dekat. Dan bagi saya itu sangat menyakitkan, dan itu pengalaman yang luar biasa. Bagaimana lepas, bagaimana saya harus membereskan, karena menurut saya waktu itu adalah sesuatu yang tidak kita lakukan, tapi dituduh. Nah itu sakitnya, saudaraku, itu membekas, dan pengalaman itu jadi sebuah ingatan yang penting untuk kita bisa beres dari kepahitan. Biasanya sakitnya kan di sini biasanya. Ya. Oke, Pastor. Ya, menurut Pastor sendiri, ya apa sih arti daripada pulih itu? Ya, dan mengapa seseorang harus pulih dari kepahitan? Oke. Kalau kita terjemahkan dengan sederhana, kalau dibilang pulih itu adalah sehat, maka satu kata yang bisa kita gambarkan untuk kita sehat adalah kita bisa maksimal. Artinya kita bisa melakukan segala sesuatu secara natural dan secara alamiah. Contoh, kalau orang sehat, dia bisa bekerja, dia bisa melakukan aktivitas, gitu. Jadi artinya ketika seseorang berkata saya pulih, maka dalam kata rohani pulih, maka dia akan bisa melakukan aktivitas rohani, termasuk pelayanan, termasuk dia bersekutu dengan Tuhan, termasuk berinteraksi dalam pelayanan-pelayanan yang jadi berkat bagi orang lain. Kalau tidak pulih, maka hal yang sama, yaitu dia juga tidak akan bisa jadi berkat dalam hidupnya secara maksimal, rohani, tidak maksimal gitu ya, tidak bertumbuh malah begitu ya. Itu sih arti pulih gitu ya. Nah, kalau seandainya itu adalah satu definisi pulih, berarti sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, berarti merupakan satu keharusan untuk bisa mengalami yang namanya pemulihan. Karena tanpa pemulihan, pasti rohani kita tidak akan mengalami pertumbuhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, mengapa seseorang itu harus mengalami yang namanya pemulihan itu sendiri? Karena ini kan sesuatu hal yang penting ya. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saya terjemahkan pendekatan firman Tuhan bicara tentang pulih, maka Paulus sering memakai istilah freedom, kebebasan, kemerdekaan. Nah, saya percaya begini. Ketika seseorang mengerti mengapa harus pulih,
Ya. Maka salah satu pertanyaan yang harusnya muncul di hidup kita ini adalah, apakah kita ini benar-benar bisa merdeka, gitu ya, merdeka di dalam melakukan apa yang Tuhan mau. Ya. Karena ada dua pertanyaan yang penting yang harusnya muncul dalam kehidupan orang percaya. Ya. Kita ini waktu Yesus tebus kita, Ya. waktu Yesus mati, maka dia bukan hanya memerdekakan kita dari dosa, Ya. tapi dia ingin kita ini benar merdeka melakukan apapun. Maka saya meminjam istilah free to be atau free to do. Free to do. Jadi kalau orang menyalahgunakan penebusan Tuhan, dia pikir begini, saya merdeka, Ya. berarti saya bebas melakukan apa saja. Nah ini kan keliru. Padahal waktu Yesus mati dalam hidup kita, dia ingin kita itu free to be, bebas, merdeka, menjadi seperti yang Tuhan mau. Ya. Jadi ketika seseorang tidak pulih, bagaimana dia bisa bebas, merdeka menjadi seperti yang Tuhan mau? Ya. Bagaimana dia bisa merdeka menyembah, merdeka melayani Tuhan? Ya. Dia nggak pulih. Ya. Makanya betapa pentingnya hidup kita ini dipulihkan supaya ketika kita pulih, kita merdeka melayani, Ya. merdeka menyembah, melakukan hal-hal rohani, terutama juga kita merdeka untuk juga jadi saluran pemulihan bagi orang lain. Amin. Nah, Wah, itu menarik ini. Ya, berarti satu freedom, satu kebebasan, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Yes. Seturut dengan yang Tuhan mau. Oke, Pastor. Menurut pengalaman, apakah ini pengalaman pribadi dan juga mungkin pengalaman di dalam pelayanan? Iya. Menurut Pastor, biasanya tanda-tanda orang kepahitan itu seperti apa sih? Oke. Ya, sehingga nanti para pemirsa bisa tahu, oh ternyata saya ini kepahitan, berarti saya harus pulih. Kadang kan yang menjadi masalahnya, kalau kita nggak menyadari bahwa kita ini sebenarnya pertama, hidup di dalam kepahitan. Yang kedua, kita nggak menyadari bahwa kita ini sebenarnya belum pulih gitu loh. Ya, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa, tanda-tanda orang yang kepahitan itu seperti apa sih? Biasanya apa yang seringkali dilakukan, apa yang seringkali terjadi, apa yang seringkali difikirkan, apa yang seringkali diucapkan. Ayo. Ya. Silakan, Pastor. Bapak Ibu, bahwa untuk bisa menilai atau ibarat kalau kita itu di rumah sakit, untuk bisa mendiagnosa seseorang pahit, Ya. kalau dibilang mendiagnosa berarti kita harus tahu ini orang sakit gitu ya Bapak Ya. Ibu ya. Jadi kalau dibilang pahit berarti yang sakit kan hati, Ya. makanya dibilang kepahitan. Berarti kalau orang sakit hati, firman Tuhan kita hubungkan dengan firman Tuhan, Alkitab kan berkata begini, bahwa apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Iya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau di sini sakit, penuh dengan kepahitan, yang keluar apa Bapak Ibu? Pasti yang pahit. Yang pahit. Tidak mungkin yang manis di dalam keluar pahit, tidak mungkin. Ya, Menyalahi kodratnya. Iya, nyalain kodrat. Jadi kalau firman Tuhan bilang kalau di dalam meluap keluar dari mulut, maka yang paling umum, paling natural, paling gampang mendeteksi dan mendiagnosa apa yang keluar dari mulutnya. Pasti itu menunjukkan dia pahit. Maka dia akan kelihatan ngomongnya itu penuh dengan kata-kata yang sia-sia, kasar, terutama yang paling sering, saya sering melayani retret pemulihan begitu ya, dari tahun 2003 diberi kesempatan, maka layanin orang pemulihan kepahitan ini, yang paling kita bisa waktu konseling adalah kata-kata yang penuh dengan penghakiman, ya, penuh dengan tuduhan, penuh dengan asumsi-asumsi, begitu ya, penuh dengan kata-kata yang melukai, gitu ya. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia pahit. Jadi ketika dia misalkan nih, saya pahit sama Pak Peter, maka semua hal yang tentang Pak Peter, wah itu saya kan jelekan, wah enggak bener tuh Pak Peter itu orangnya begini, ya jangan percaya. Hal yang baik pun jadi buruk. Jadi baik, dari yang baik jadi buruk. Semuanya akan mengindikasikan bahwa Pak Peter itu jelek gitu loh. Jadi saya pahit, ketahuan kan Bapak Ibu. Jadi yang paling umum saja itu yang paling dasar, enggak perlu banyak teori, lihat aja kata-katanya begitu ya, penuh dengan penghakiman gitu. Itu tanda yang paling umum bisa dilihat. Berarti nggak bisa melihat hal yang baik dari yang baik. Nggak Apalagi kalau sebenarnya yang buruk. Yang buruk, apalagi itu makin penuh dengan kata-kata yang sia-sia ya. Oke. Mungkin ada contoh-contoh, Pastor, yang bisa disampaikan kepada pemirsa semua. Apa yang
biasanya dan seringkali menyebabkan seseorang itu akhirnya mudah sekali jatuh di dalam kepahitan. Oke. Amsal 27 ayat 9 bilang begini Bapak Ibu. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Ya, kata di situ muncul kata bitterness, kepahitan. Jadi bahwa orang itu pahit pasti ngalamin penderitaan kan, penderitaan. Nah, ketika seseorang menderita, disalah mengerti, disakiti, dituduh, atau bahkan mungkin melakukan hal yang tidak dia lakukan, tapi dia mengalami kata-kata tuduhan, disalah mengerti, bahkan mungkin ada yang melukai. Jadi respon-respon yang kita keluarkan, apa yang menjadi tindakan kita itu akan mempengaruhi kita ini gampang pahit atau tidak. Ya. Karena kalau kita tidak dibereskan, direspon, Ya. saya udah doain banyak orang Bapak Ibu. Artinya begini, ketika kita doain orang itu Pak Peter, udah didoain, ditumpang tangan, sudah dikonseling, jatuh lagi dia, pahit lagi, malah lebih parah. pahit lagi, lebih parah. Lebih parah. Karena kita berkata kan kalau udah dibereskan, kalau dia nggak berespon benar lagi, wah itu iblis bawa lagi pasukan lebih banyak, tambah 7 kali pahit. katanya. Iya, lebih banyak. Jadi artinya mengapa seseorang bisa pahit? Sederhana saja. Dia tidak punya respon yang benar yang Tuhan mau dia lakukan. Yang paling umum pasti tidak mengampuni, gitu ya. Tidak mengampuni penderitaan atau siapa yang melakukan. Itu yang paling umum yang kita bisa lihat gitu. Itu artinya ketika seorang tidak mau memberi ruang yang total untuk mengampuni, pasti kepahitan akan menjadi penyakit rohani yang akan menggerogoti hidupnya. Gitu ya. Yang berikutnya yang saya pikir juga orang harus tahu bahwa kan ada orang bilang saya sih sudah ngampuni tapi kok saya masih pahit. Nah, jangan-jangan Bapak Ibu, saya hanya berpikir begini. Jangan-jangan kita tidak memberi ruang firman memenuhi kita. Iya, artinya kan firman yang membersihkan hati kita, firman dari Tuhan itu yang akan mengeluarkan semua kotoran, sampah-sampah di hati kita, kita tidak responi. Maka saya selalu bilang kepada anak-anak atau anak-anak rohani dan jemaat-jemaat yang dilayani, kamu harus hidup dengan firman. Kamu harus cintai firman. Kamu harus benar-benar menunggal dengan firman. Kamu harus lekat dengan firman. Karena firman akan jadi benteng kita untuk kita bisa dengan yang namanya menghadapi panah-panah kepahitan. Begitu. Jadi ya harus cinta firman. Gitu Oke. Iya. Tadi kan sempat disampaikan bahwa kadang ada orang itu berkata bahwa saya ini sudah mengampuni. Iya, saya ini sudah memaafkan dia. Iya. Tapi sebenarnya masih tetap, iya. Nah, yang menjadi pertanyaannya apa yang biasanya membuat seseorang itu sulit untuk mengalami pemulihan dari kepahitan. Bahkan kadang kita menemukan bahwa ada orang-orang yang seharusnya itu paham firman. Bahkan mungkin ngajari firman. Iya, tetapi dia sendiri nggak mau dipulihkan. Ibaratnya ya mungkin ya mengeraskan hati lah. Iya, biasanya hal-hal apa yang menyebabkan mereka sehingga sulit sekali. Sehingga ya wes lah udah hidupku ya hidupku. Seolah-olah dipertahankan dan merasa nyaman dengan kepahitan itu. Iya. Yang umum yang waktu kita melayani orang pahit Bapak Ibu, biasanya ada satu yang jadi landasan awal dia itu makin susah lepas adalah dia punya gambar diri yang keliru. Gambar diri yang tidak sehat. Jadi ketika dia ngalamin sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak enak, tidak sesuai dengan harapannya, terutama dari orang yang dia kenal, ketika dia memiliki gambar diri yang keliru, yang tidak sehat, dia akan selalu menganggap bahwa segala sesuatu itu tidak, ya artinya harusnya tidak terjadi sama dia. Jadi artinya sudut pandangnya melihat semua penderitaan, masalah tidak benar, begitu ya. Artinya ketika orang punya gambar diri yang benar, dia harus bilang ini, oh iya ya, saya juga punya kekurangan. Oh, saya juga bisa salah. Dan ketika dia menyadari, oh iya ya, saya ini juga tidak sempurna. Oh, ternyata pendeta juga tidak sempurna.
Oh ternyata semua orang punya kelemahan, kekurangan. Maka dia akan punya ruang penerimaan. Gitu ya. Tapi kalau enggak punya, nah itu dia. Mau siapapun dia akan susah menerima. Susah untuk bisa melepaskan pengampunan. Ya. Susah untuk bisa bersikap bahwa semua orang melakukan hal yang jahat, tapi yang menjaga hati kita adalah kita. Ya. Iya, makanya ada satu quotes berkata, kita tidak bisa mengatur atau menjaga respon orang. Yang bisa kita jaga, yang kita bisa atur respon kita. Respon hati kita. Jadi berarti kembali ke kitanya. Iya. Kita yang jadi penjaganya. Makanya Pak Peter pasti sering menyampaikan firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Berarti pagar batas hidup kita tergantung cara kita jaga hati. Jadi kalau udah pagar batasnya sudah jebol, ya udah mau diapain pun pasti akan penuh dengan kepahitan. Iya, ini ada hal yang menarik tadi menyinggung yang dari Amsal itu. Iya, jagalah hatimu. Iya, karena disitulah terpancar kehidupan. Berarti kalau seseorang tetap hidup di dalam kepahitan, berarti akan ada yang namanya akibat atau dampak. Iya, menurut fakta di dalam dunia pelayanan, iya, bentuk-bentuk seperti apa, Pastor, yang mungkin Pastor lihat di dalam kehidupan umat-umat Tuhan karena dia tetap mempertahankan kepahitan sehingga itu menimbulkan akibat-akibat dampak yang mungkin kurang baik di dalam hidupnya. Mungkin bisa diberikan satu gambaran. Oke. Bapak Ibu, waktu itu saya hanya berpikir bahwa kepahitan itu pengaruhnya kepada hal-hal rohani. Saya ingin fokus kepada yang jasmani dulu ya Bapak Ibu. Bahwa satu kali saya melayani seorang bapak. Itu bapak Ibu itu tubuhnya itu kurus sebelah. Itu udah tinggal tulang. Tinggal tulang begitu. Saya enggak tahu Bapak Ibu pernah lihat gak, Pak Peter pernah lihat gak itu tubuh itu setengah kurus, setengah itu. Itu kayak modelnya tuh waduh tuh seperti apa istilahnya penyakit ini? Belum pernah lihat. Nah, itu kurus tulang. Waktu itu saya dipanggil, tolong doakan, udah kondisinya sudah menggenaskan gitu ya. Waktu saya mau doain Bapak Ibu, tiba-tiba seperti Tuhan bicara di hati saya. Ajari dia mengampuni. Ya. Saya bingung waktu itu, kok bisa ya Tuhan bukan tumpang kita doain aja, tapi Tuhan bilang bereskan. Ya. Jadi waktu itu saya mengambil kertas Bapak Ibu, saya bilang sama Bapak ini, tadinya suaranya pelan sekali. Saya bilang begini, Pak, Tuhan bicara di hati saya, tolong Bapak mengampuni orang-orang yang menyakiti Bapak. Dan saya bilang, saya akan tulis supaya Bapak itu bisa ngalami mujizat Tuhan. Tiba-tiba dia nangis, dan saya menulis satu lembar Bapak Ibu. Dia pahit sama istrinya, dia pahit sama anaknya, dia pahit sama teman kerja, dia pahit sama tetangga, dia pahit. Dan waktu dia bicara itu, tadinya suaranya yang pelan, tadinya suaranya tinggal desahan. Tiba-tiba menaik volume dan dia berteriak, aku benci sama istriku, aku benci sama anakku yang suka ngelawan, aku benci sama teman kerjaku yang cuman ledek-ledek aku. Wah, itu penuh kertas. Dan saya bilang begini, Bapak mau ngampuni enggak? Bapak Ibu, saya baru punya pengalaman bahwa ternyata pengampunan menarik kuasa kesembuhan. Yes. Dan waktu saya mulai ngerti, tiba-tiba saya beberapa waktu kemudian, saya membaca buku bahwa salah satu penyebab angka stroke, angka sakit jantung, kanker, dan berbagai jenis penyakit, termasuk asam lambung dan berbagai hal, salah satunya ternyata itu karena kepahitan. Jadi yang menakutkan hari ini, kalau Bapak Ibu pernah baca bukunya, tidak tahukah kamu bahwa apa yang kamu simpan di hatimu menentukan hidupmu, matimu, hidup matimu. Jadi artinya banyak orang hari ini sakit, jangan-jangan karena kepahitan. Jadi saya percaya Pak Peter, kalau kita doain orang, jangan-jangan salah satu akarnya juga adalah kepahitan. Karena dia menyembuhkan kepahitan. Jadi Amsal 4 ayat 23 itu benar. Jaga hatimu, terpancar kehidupan. Kehidupan itu kalau kita balik, kalau engkau nggak jaga hatimu, mati.
sakit. Iya, sakit ya. Tidak pulih kan Bapak Iya, Ibu. iya. Nah, yang pertama itu penting Bapak Ibu. Iya. Artinya kalau mau sehat, hati kita harus bersih. Iya. Baru yang kedua, kalau kita bilang apa akibatnya, otomatis kalau kita ini berhubungan sama Tuhan itu dengan hati, dengan roh kita, bagaimana mungkin kita bisa dekat sama Tuhan? Kering Nggak mungkin, rasanya. kering, gersang. Makanya waktu Alkitab berkata kering, Daud berkata aku kering, Iya. tulang-tulangku seperti rasanya kering begitu ya. Itu artinya bahwa seseorang ketika dia tidak bereskan hatinya, maka dia tidak akan bisa dekat sama Tuhan. Gak bisa dekat dalam doa, dalam penyembahan, gak akan bertumbuh normal. Nggak bisa tenang. Iya, makanya kalau kita lihat jemaat atau orang itu kok dari dulu kok nggak berubah-berubah, kok dia nggak bertumbuh ya, yang lain udah cepat. Jangan-jangan kalau kita konseling, jangan-jangan dia selalu hidup dalam kepahitan. Kepahitan. Itu salah satu indikasi rohani, Iya. gitu ya, dari banyak indikasi rohani yang lain. Berarti sangat menyeramkan sekali ya Menyeramkan. apabila seseorang itu tetap hidup di Iya. dalam kepahitan. Karena firman Tuhan katakan ternyata segala hal yang berkaitan dengan hati kita ini akan sangat berpengaruh dengan kehidupan kita. Jadi seperti apa kehidupan kita itu juga akan ditentukan oleh hati kita. Kalau hati kita adalah hati yang baik, maka juga akan menghasilkan hal-hal yang baik, tindakan yang baik, perkataan yang baik dan benar, pikiran yang baik dan benar, dan seperti firman Tuhan katakan, memikirkan hal-hal yang mulia yang berkenan kepada Tuhan. Satu lagi Pak Oke, Peter. silakan. Ini pas kebetulan Asik ya, ini. nangkap ya. Iya. Tadi di luar ini. Tadi Bapak Ibu kalau bahas tentang penyebabnya dan yang lebih parah lagi Bapak Ibu, satu kali saya melayani Pak Peter itu orangnya dulu pelayanan Pak Peter. Iya. Dulu rajin sekali. Nah, justru itu yang biasanya susah itu. Dan saudara waktu saya tahu dia pindah agama saudara ya. Saya tanya, loh kamu kan sekolahnya pernah kayaknya seminari atau apa begitu ya. Sekolah yang berkaitan dengan Alkitab begitu. Rajin pelayan. Kok kamu bisa pindah meninggalkan imannya gitu ya. Tak korek-korek Bapak Ibu. Saya baru nangkap mengapa di dalam Matius 13 muncul kata murtad. Nah ini coba lihat Bapak Ya, Ibu Matius silakan, 13. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan, penganiayaan karena firman, orang itu pun segera murtad. Bayangkan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bilang gini, kenapa orang kok bisa sampai meninggalkan iman? Ya. Salah satunya ketika orang ngalamin aniaya, penindasan. Alkitab berkata itu seperti tanah yang berbatu-batu. Jadi Iya. gak kuat, pondasinya gak kuat. Makanya orang kalau dia gak bereskan Bapak Ibu, apa yang membuat dia pahit, itu membuat tanah hatinya gak subur. Jadi berbatu-batu. Iya. Iya, padahal hati kita itu harusnya gembur, diseburkan oleh hadirat Tuhan, firman Tuhan. Tapi kalau orang udah pahit, orang mau dikhotbahin seperti apa, mau didoain ditumpang tangan, gak bakal punya efek. Iya. Kita mau undang siapapun yang punya karunia rohani yang dahsyat, gak akan bisa menyembuhkan. Kenapa? Udah berbatu-batu di sini. Dan ayat itu berkata, itu akan menjadi salah satu cikal bakal orang yang murtad. Begitu Pak Berarti Peter. kuncinya di hati yang Hati. pulih. Pulih. Iya. Nah, di hati yang pulih ini berkaitan erat dengan yang namanya ketaatan. Betul. Tadi kesaksiannya tadi menarik gitu. Iya. Orang yang pernah masuk seminari Iya. sama dengan sekolah Alkitab dong. Sekolah Alkitab. Masuk sekolah Alkitab mestinya Betul. tahu firman. Mesti tahu ngerti firman. firman. Tapi karena kepahitan Betul. akhirnya murtad. Iya. Tidak mau bereskan. Nah, itu dia. Jadi saudara, ini ya bukan soal dia sekolah Ya, Alkitab atau betul. tidak. Bukan dia sudah mengerti firman Betul. atau tidak. Yang menjadi masalahnya dia taat Betul. atau tidak. Itu kata kunci Taat menarik. pada firman Tuhan Iya. gitu kan. Karena Pak Peter banyak orang bilang begini, oh Pak Pendeta dia kan lebih rohani, Iya. dia mah pasti lebih responnya. Saya ini kan cuma jemaat biasa, saya ini nggak kuat Pak Pendeta. Padahal saya pengaruhnya nggak itu ya. Itu, saudara. Iya. Jadi lihat ada orang yang udah sungguh-sungguh, Iya.
Alkitab juga berkata kan bahwa banyak orang yang murtad di akhir zaman itu bukan hanya jemaat biasa. Iya. Jadi ukurannya sebenarnya bukan berapa lama jadi orang Kristen, bukan. Ukurannya bukan berapa lama kita melayani. Bukan. Berapa sering kita menjaga hati, berapa sering kita punya respon yang benar. Iya. Nah, gitu. Saya percaya kalau kita memiliki respon yang benar, kita Betul. pasti taat. Orang yang pahit kalau responnya benar, dia taat. Taatnya apa? Saya harus mengampuni. Harus mengampuni. Berarti pengampunan itu adalah satu pilihan yang tepat. Betul. Iya, jadi nggak ada pilihan lain. Betul. Ya. Oke, berikutnya Pastor. Nah, ini kan tadi kita sudah berbicara bagaimana apa saja penyebab itu kepahitan dan seberapa penting itu pemulihan dari kepahitan dan apa akibat dan bahayanya. Nah, dengan bahaya-bahaya tadi kan termasuk menyeramkan juga. Karena itu bisa juga mengancam nyawa seseorang tanpa harus ada satu tindakan kekerasan dari orang lain. Tapi itu adalah karena keputusan kita sendiri yang salah. Nah, sekarang yang berikutnya yaitu mungkin kunci atau cara atau rahasianya gimana supaya orang itu bisa pulih atau bisa menang dari pemulihan. Bisa menang dari kepahitan. Jadi caranya itu seperti apa? Mungkin bingung. Saya itu udah kepahitannya udah numpuk. Bagaimana caranya? Dan ada lagi, saya harus mulai dari mana? Itu loh. Bapak Ibu, setiap kali saya melayani retret, ada orang itu tidak langsung bisa respon langsung mengampuni, enggak. Biasanya saya selalu konseling atau doakan, saya ajak mereka itu kepada salib Yesus. Saya hanya berkata, coba kamu pandang dengan hatimu, apa yang terjadi dalam proses Yesus disalibkan. Saya ajak orang itu berkata, kamu tahu enggak mengapa di salib Yesus muncul salah satu kalimat dari 7 kalimat Yesus di kayu salib adalah mengampuni. Ampunilah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata untuk kita bisa mulai membuka, seperti membuka keran, itu orang harus dibawa ke salib Yesus. Orang harus menyadari bahwa Yesus itu mati gantikan kita. Karena apa orang susah mengampuni? Karena dia belum memandang dan mengalami kuasa salib. Kalau kita lihat mengalami kuasa salib, kita bilang, ya ampun, saya ini dosanya juga besar. Saya ini dari lahir sampai sekarang ini. Kalau coba Bapak Ibu buat kalkulasi, anggap 1 hari 1 dosa. Sekarang kita 30 tahun. 1 kali 12. 12 dosa. Anggap saudaraku paling minimal. Gak mungkin orang 1 bulan 1 dosa. Ya Pak Peter ya. Pasti banyak. Coba bayangkan kita 30 tahun melakukan hal-hal yang berdosa. Menurut Bapak Ibu, apakah kita bukan orang yang layak dihukum, dibinasakan, menerima neraka yang kekal, mati dalam perapian menyala? Tapi waktu disalib, waktu Yesus memberi dirinya mati menggantikan kita, kita sudah ditukar loh. Tiba-tiba ketika kita lihat orang bersalah sama kita, aku gak mau ngampuni engkau. Makanya tidak heran Bapak Ibu mengapa Yesus membandingkan dosa mengampuni itu dengan dosa orang kecil sama dosa besar. Itu seperti yang firman Tuhan katakan bahwa kamu diampuninya besar sama Tuhan. Masa kamu ngampuni orang yang dosanya kecil aja susah begitu ya? Itu saya langsung aplikasikan bahasa kita sehari-hari. Berarti Tuhan bilang gini, wah itu yang kalimat firman Tuhan berkata, kamu juga tidak akan diampuni. Supaya Bapak Ibu mengerti konteks mengapa Yesus berkata, barang siapa tidak mengampuni, maka Tuhan juga tidak mengampuni dia. Karena ternyata kita harus mulai sadar, pengampunan itu adalah kita itu menghargai penebusan Kristus. Jadi kalau kita tidak mau mengampuni, berarti kita sedang menghina karya salib Yesus. Itu yang saya pikir, itu harus nancap Bapak Ibu. Jadi kita harus bilang, iya ya, kalau saya tidak mengampuni, saya menyalibkan Yesus 2 kali gitu. Harusnya kita mudeng, iya ya, saya ini gak pantas diampuni sebenarnya. Masa ngampuni saudara aja susah. Nah dengan cara itu biasanya saya doain orang, baru mulai ngerti dia. Tiba-tiba hancur hati, ya ampun Tuhan, aku orang berdosa. Terima kasih aku sudah menerima pengampunan. Jadi kunci yang pertama adalah ngalami dulu perjumpaan dengan Yesus di kayu salib. Nah itu yang Pak Peter. Baru yang kedua, baru ketika kita ngalami kuasa pengampunan Kristus, baru kita mulai praktek. Kita mengampuni orang yang bersalah dengan kita.
Nah itu dimulai dari mana? Tadi Pak Peter bilang langkah-langkahnya. Selalu kita akan bedah kepada misalkan Bapak Ibu punya orang-orang yang sakit hati kayak Bapak tadi. Saya selalu nanya yang paling Bapak benci siapa? Oh dia sebut istrinya. Wah itu peringkat pertama. Makanya Alkitab harus yang berat dulu biar lega Pak Peter. Itu karena kalau yang kecil-kecil dulu. Ratingnya tinggi. Karena orang yang selalu bersama mungkin dengan dia itu ya, wah begitu dia ampuni istrinya, yang lain mudah. Diampunin anaknya, diampunin sahabatnya gitu ya. Jadi harus yang berat dilakukan dari mulai yang berat. Langsung lega dia gitu ya, baru lepaskan kuasa pengampunan itu terjadi secara total. Iya. Wah mantap, luar biasa ini ya. Oke, mungkin Pastor ini bisa menyampaikan sebuah pesan-pesan sekalian closing statement kepada pemirsa. Mungkin pada saat ini ada di antara saudara yang sedang menyaksikan program ini, mungkin saudara sedang dikecewakan, saudara mungkin sempat mengalami dilukai oleh teman, orang lain, keluarga atau siapapun. Mari buka hatimu untuk Tuhan dan biar melalui pesan-pesan firman Tuhan pada saat ini menjadi satu berkat dan membawa pemulihan di dalam kehidupan pemirsa. Silakan Pastor. Oke, Bapak Ibu sederhana yang saya ingin sampaikan adalah saya meminjam satu quotes dalam sebuah seminar-seminar dan kelas-kelas pemulihan. Dia bilang bukan soal benar atau salah, tetapi respon. Jadi siapa kita hari ini dan siapa kita besok ditentukan oleh respon. Jadi ketika kita memilih respon, mengampuni, maka itu akan menentukan masa depan kita. Saya suka dari apa yang disaksikan oleh Nelson Mandela. Nelson Mandela itu Bapak Ibu 27 tahun dipenjarakan. Nah apa yang terjadi adalah dia pahit sekali, singkat cerita aja. Waktu dia pulih, di penjara, melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan, ada kalimat yang menarik. Begitu dia pulih dan terpilih jadi presiden Afrika Selatan, dia bilang begini, pengampunan adalah hadiah terbaik yang kau bisa beri untuk dirimu. Waktu saya renungkan, maksudnya apa ya? Pengampunan adalah hadiah terbaik yang kau bisa beri untuk dirimu. Karena ternyata ketika kita mengampuni, bukan hanya orang lain pulih, hidup kita ini juga akan mengalami yang namanya tadi yang saya bilang kemerdekaan, sukacita. Saya udah lihat orang yang gak mengampuni itu wajahnya kayak pepaya busu, kata-katanya sia-sia, gak antusias, gak ada semangat-semangat. Wajahnya itu kayaknya sepertinya kurang lepas begitu. Jadi kadang mengasihani diri sendiri. Jadi dia capek, dia sakit, dia gak bertumbuh, dia gak berbuah, dia gak maksimal. Makanya saya mulai ngerti, oh ya Bapak Ibu, pegang kalimat itu. Pengampunan adalah hadiah terbaik yang kau bisa beri untuk dirimu. Karena kalimat-kalimat khotbah yang lain kan kita sudah selalu ngerti kalau pengampunan, oh menyenangkan hati Tuhan. Oh pengampunan itu disukai oleh Tuhan. Tapi salah satu kunci yang penting juga, pengampunan itu hadiah terbaik yang kau bisa kasih untuk dirimu sendiri. Karena hal yang sama. Yesus pun karena pengampunannya itu adalah mujizat yang luar biasa yang Allah kerjakan di dalam hidup kita. Maka pengalaman yang sama itu juga kita bagikan kepada orang lain yang mungkin pernah mengecewakan kita, pernah melukai kita. Memang rasanya itu sakit. Mengampuni ini kadang rasanya sakit. Namun jauh lebih sakit kalau kita tidak mau mengampuni. Kalau mau pulih, kalau mau merdeka, alami kasih Kristus, dan yang berikutnya, lepaskan pengampunan. Maka saya percaya karya Tuhan, pemulihan dari Tuhan, Tuhan akan kerjakan di dalam hidup kita. Bukan masalah siapa yang benar, siapa yang salah, tapi respon hati kita, ketaatan kita melakukan firman, itu lebih berharga di hadapan Tuhan. Oke Pastor, mungkin Pastor bisa mendoakan pemirsa, mungkin saat ini mereka sedang ada yang terluka, ada yang sakit, ada yang mungkin di dalam kepahitan, supaya Tuhan pulihkan hidup mereka. Mari Pastor silakan. Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, hari ini saya mau berdoa bagi saudara. Saudara boleh angkat tangan saudara dan taruh tangan kiri saudara di dada saudara ya. Saya berdoa, saya percaya Tuhan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu.
Ya, waktu saudara berdoa, angkat tangan kananmu, angkat tangan kirimu di dada, dan pejamkan matamu. Ingat, siapa yang sedang menyakiti engkau? Saya tidak tahu, tapi hari ini Tuhan tahu. Mungkin itu orang tua, mungkin itu papa mama, atau mungkin juga yang bernikah itu suami atau istri atau anak, siapapun, sahabat saudara. Hari ini saya berdoa. Mari pandang kepada kayu salib. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Lihat, di salib itu engkau sudah diampuni. Di salib itu engkau sudah mengalami terobosan. Hari ini Tuhan bilang begini, aku mengasihi engkau, aku menerima engkau apa adanya. Waktu dia terima engkau apa adanya, dia melepaskan keselamatan dalam hidupmu. Rahasia untuk menerima keselamatan adalah pengampunan Tuhan. Maka hari ini ketika engkau hari ini berdoa, berseru, sebut dan katakan, aku lepaskan pengampunan, sebut namanya di dalam nama Yesus. Aku lepaskan pengampunan di dalam nama Yesus. Hari ini juga aku berdoa, engkau mengalami terobosan, engkau maksimal, engkau akan mengalami hidup yang bertumbuh, berbuah, berubah dan berdampak di dalam Tuhan. Hari ini aku berdoa, jamah Tuhan. Hari ini siapapun mereka yang meresponi firman Tuhan, engkau lawat mereka secara khusus. Tuhan, tidak ada satupun yang membelenggu mereka. Ya Tuhan. Hari ini Tuhan, dalam nama Yesus, mari terima kesembuhan. Dia sedang mendekap engkau hari ini. Demi nama Tuhan Yesus, roh, jiwa, tubuh merdeka di dalam. Oh, terjadi kemerdekaan rohani. Ketika engkau ngampuni hari ini, terima itu dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami percaya firman-Mu hidup berkuasa. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Apa yang Kau mau kerjakan, terus kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan kami bisa membahas tentang pengampunan. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Demikian pemirsa program talk show kita pada kesempatan ini tentang pulih dari kepahitan. Biarlah setiap pemirsa yang mendengarkan program ini bisa mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan saudara bisa menjadi berkat dimanapun saudara berada. Terima kasih Pastor Reynold yang sudah menyampaikan, yang sudah sharing kepada kita pada kesempatan ini. Ini adalah satu kesempatan yang luar biasa. Biasanya susah ini ajak ketemu ini. Pas ada waktu, ya kita bisa berbagi kepada jemaat Tuhan. Sekian pemirsa Viva TV. Ya, tetap dukung channel ini supaya channel Viva TV bisa menjadi berkat kepada lebih banyak orang lagi. Sampai jumpa di dalam program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.